Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Akmal Hidayat, mitra dari PT Best Eco Racing. Kali ini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara membuat biang eco farming untuk target lahan. Nah, di sini ada sudah pupuk eco farming dan air hujan yang sudah saya tampung dari beberapa hari yang lalu. Kenapa sih di dalam eco farming harus dua kali tahap? Satu tahap untuk penyiraman tanah, yang kedua adalah untuk penyiraman tanaman. Karena fungsi lain dari pupuk organik superatif eco farming adalah merestorasi kesuburan tanah, baik dari fisik, tekstur, dan organisasi hewan atau hayati yang ada di dalam tanah. Nah, di dalam buku eco farming dijelaskan kenapa untuk sasaran tanah terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu, kita harus tahu ilmunya. Kenapa eco farming ada tahap 1 untuk tanah? Kita akan baca sekilas ya. Memperbaiki tanah mulai dari fisik, struktur, tekstur, dan bahan organik. Nah, 2, menyediakan unsur hara penting untuk tanah. Jadi dalam pupuk eco farming ada 13 unsur hara penting yang sangat baik untuk tanah. Meningkatkan unsur hara dalam tanah dengan adanya aktivitas biologi mikrobial. Nah, ibaratnya mengembalikan bakteri-bakteri yang positif untuk pengurai tanah, juga mengundang cacing tanah untuk sistem biopori agar air dan penyerapan akar itu jauh lebih mudah. Memacu dan mengurai kembali pupuk kimia yang tidak terserap oleh akar dalam tanah. Nah, di sini ada bakteri positif yang berfungsi sebagai biokatalisator atau decomposer, menguraikan kembali sisa-sisa sampah, sisa-sisa kimia yang tidak terlalu dan tidak bisa diserap oleh akar. Nah, ini bagus banget nih untuk tanaman. Nah, lanjut. Kenapa mesti air hujan? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa mesti hujan? Ada yang tahu nggak kenapa air hujan adalah air alami yang sangat baik untuk tanaman di seluruh muka bumi ini? Ada yang tahu? Karena air hujan adalah air yang baik, yang mengandung senyawa yang tidak dimiliki oleh air-air yang lain, senyawa nitrogen. Sedangkan tanah memerlukan zat nitrat dari air yang mengandung nitrogen. Makanya kalau ada hujan bersama petir dan geledek-geledeknya, itu alhamdulillah, karena airnya yang turun nanti akan membawa zat nitrogen yang dibutuhkan oleh tanah. Nah, boleh nggak air yang lain? Boleh. Air danau, air sungai, air sumur, air hujan, air kelapa, air tebu, atau air urin kelinci, boleh. Terus apa yang nggak boleh? Air PDAM. Jangan pakai air PDAM karena air PDAM mengandung senyawa kaporit atau pembersih air. Sedangkan ini adalah bakteri positif. Bakteri positif ketemu kaporit, mati bakterinya. Jangan pakai air PDAM. Di dalam satu box eco farming terdapat satu botol. Nah, kita akan buka ya, gimana sih bentuk dari pupuk eco farming ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kita sih biasanya menyebutnya briquette. Kita biasanya nyebutnya briquette karena ini adalah serbuk-serbuk yang dipadatkan, sehingga dalam pemasarannya, dalam mendistribusikannya kita gampang karena kita pengiriman lewat pesawat. Dan ini nggak dilarang karena ini pupuk organik, bukan pupuk kimia. Sedangkan kimia untuk pengiriman lewat pesawat itu tidak diperbolehkan, dan kita aman untuk mendistribusikannya karena kita pupuk organik. Kita biasanya pengiriman lewat pesawat. Biasanya satu box eco farming ini untuk dicampurkan 1 liter air. Nah, nanti kita akan masukkan ke sini nih. Tapi jangan dibuang ya plastiknya ya. Plastiknya adalah guna untuk menghancurkan di tempat di dalam plastiknya itu juga. Itu kita akan pencet-pencet, lalu kita akan masukkan. Nah, gunanya plastiknya adalah corong manual gitu, corong yang harus
yang bisa membantu kita dalam memasukkan briketnya nanti ke dalam botol. Nah, kita akan coba masukkan ya. Nah, ini pupuk eco farmingnya udah kita masukkan. Jangan lupa dikocok ya, jangan lupa dikocok supaya yang masih dalam bentuk serbuk yang tidak terlarut bisa larut. Jadi dia menjadi warna-warna seperti ini. Agak macam-macam sebenarnya warnanya. Ada coklat kehitaman, ada coklat kekuningan gitu. Jadi nggak masalah. Nah, di dalam 1 hektar tanah untuk penyiraman tanah biasanya ada ketentuannya. Berapa box sih kita biasa menghabiskan, itu tergantung tanamannya. Ada yang 4 box, ada yang 4,5 box, ada yang 5 box, ada yang sampai 6 box. Nah, contohnya padi. Padi itu di dalam tabel panduan aplikasi untuk tanah itu di awal harus 6 box. Nah, harus 6 box. Lalu ada lagi kacang tanah. Kacang tanah di awal cuma 4 box. Jadi macam-macam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, selanjutnya setelah dimasukkan eco farming ke dalam botol, tahap selanjutnya adalah mendiamkan atau difermentasikan 3 hari 3 malam. Minimal 3 hari 3 malam. Pertanyaan, boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Seminggu, sebulan, setahun boleh. Asal satu syaratnya, setiap hari harus dibuka tutupnya. Minimal 10-20 detik. Kenapa harus dibuka? Karena larutan yang terjadi oleh pupuk eco farming ini mengandung gas. Nah, kalau nggak dibuka kan nanti meledak. Nah, meledaknya bukan berarti dar, meledak. Nanti tutupnya terlepas gitu atau akhirnya tumpah. Nah, itu gunanya membuka setiap hari itu minimal 10-20 detik adalah mengeluarkan gas dari fermentasi pupuk eco farming. Gunanya difermentasikan adalah untuk menggandakan lebih banyak lagi bakteri-bakteri positif untuk tanah. Tuh. Cukup simpel untuk pembuatannya. Untuk target tanah yang penting 1 box eco farming untuk 1 liter. Terus menggunakan air hujan, air sungai, air danau, air sumur, air kelapa, air tetesan tebu, atau air urin kelinci. Nah, asal jangan pakai air PDAM. Yang kedua, difermentasikan 3 hari 3 malam minimal. Maksimal boleh, lebih lama lebih baik. Nah, itu bagus. Terus boleh langsung diterapkan ke tanah sesuai target apa, tanaman apa yang akan diolah nanti. Atau ini cocok untuk tanaman musiman, tanaman tahunan, kayak misalnya padi kan musiman ya kan, mereka setelah tanam panen habis. Sedangkan eco farming bisa juga untuk tanaman tahunan seperti karet, kelapa sawit, dan tanaman-tanaman lainnya seperti mangga gitu. Macam-macam. Baik, sekian dari saya atas cara pembuatan bioeco farming target tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.